أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 yang menjelaskan tentang maksud dari permisalan dalam Al-Quranul Karim. Di antara uslub atau metode yang digunakan oleh Al-Quranul Karim menjelaskan kebenaran adalah dengan cara dibuatkan permisalan-permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan dalam Al-Qur'an ada 40 sekian permisalan yang perlu dipelajari, yang perlu didadabburi bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang syariat-syariatnya dengan permisalan. Dan ini pantas untuk kita pelajari dan kita renungi permisalan-permisalan yang Allah buatkan Allah cantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-26, Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu. Tentunya malu Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak enggan ingin menampakkan sebuah kebenaran, an yadriba mathalan ma, yaitu dengan cara membuat permisalan sesuatu, besar atau kecil. Ba'udatan fama fawqaha, yaitu sebesar nyamuk atau yang lebih atas daripada itu. Sebagian ahlul ilmi menjelaskan yang lebih kecil daripada itu. Jadi Allah ingin menampakkan kebenaran dari apa yang Allah ingin syariatkan kepada hambanya dengan membuat permisalan-permisalan dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis juga ada permisalan-permisalan yang banyak sekali. Kalau kita membaca sebagian kitab-kitab hadis, ya khususnya seperti hadis At-Tirmidzi, beliau membuat bab khusus tentang permisalan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam kitab-kitab ulumul Quran seperti Al-Itqan lil Imam As-Suyuti atau yang lain, beliau membuat permisalan-permisalan, dan itu menjadikan belajar menjadi tidak jenuh. Termasuk juga permisalan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dengan adanya permisalan ini, ada yang beriman semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga orang justru semakin meremehkan dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi dua golongan ketika melihat sebuah permisalan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Fa'ammal ladzina amanu, golongan pertama, yaitu orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwa itu, permisalan itu adalah benar, hikmahnya menjadikan mereka semakin bertambah keimanan. Mereka meyakini, mengetahui bahwa itu adalah al-haqqu min rabbihim, kebenaran dari Rabb mereka. Iya. Wa ammal ladzina kafaru, golongan yang kedua, orang yang meremehkan permisalan dalam Al-Quranul Karim, tidak percaya, justru semakin jauh dari keimanan, semakin sombong dari menerima kebenaran. Mereka mengatakan,
Mada aradallahu bihadza mathala. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun, adapun orang-orang kafir maka mereka berkata dengan nada mencemooh, mada aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah inginkan dari permisalan ini? Kemudian Allah jawab pada ayat berikutnya, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah ingin menampakkan siapa yang tersesat dari kebenaran. Banyak orang-orang yang menjadi nampak kesesatannya dengan sikap mereka terhadap permisalan yang Allah bikin dalam Al-Quranul Karim. Allah ingin menampakkan dari hambanya yang tidak mau menerima kebenaran, mempunyai sikap yang buruk terhadap apa yang Allah sampaikan, menyampaikan sebuah kebenaran dengan permisalan ini. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah ingin menampakkan kepada kita siapa yang diberikan hidayah. Allah telah menyesatkan banyak dari manusia dengan permisalan ini. Maksudnya Allah ingin menampakkan begitu banyak orang yang tersesat dengan sikap mereka yang tidak baik terhadap kebenaran, sekalipun dengan permisalan-permisalan yang Allah sampaikan, tapi mereka menjadi menghina. Akhirnya mereka menjadi tersesat, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika Allah menyesatkan seseorang karena sikap mereka yang tidak mengindahkan terhadap syariatnya, terhadap apa yang Allah sampaikan. Di sini mereka tidak mengindahkan sebuah syariat yang Allah sampaikan dengan permisalan-permisalan itu. Permisalan itu agar direnungi. Allah ingin menyampaikan sebuah kebenaran, menjelaskan sebuah kebatilan dengan permisalan. Tapi kalau kita seorang mukmin memahami dengan baik, maka akan sangat mengena sekali apa yang Allah sampaikan dengan cara permisalan ini. Dan Allah juga memberikan hidayah, menampakkan kepada siapa yang betul-betul mereka itu beriman. Wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada banyak orang dengan permisalan ini. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan melihat permisalan-permisalan, sekalipun permisalan ini suatu hal yang kecil. Allah sengaja menjadikan permisalan ini dengan sesuatu yang ringan dilihat oleh mata. Apakah itu ketika datang dari Allah diremehkan atau tidak? Orang-orang yang meremehkan syariat Allah akan menghinakan permisalan ini. Tapi orang beriman tidak. Semua yang datang dari Allah adalah agung, adalah besar. Sekalipun Allah sampaikan dengan permisalan, dengan sesuatu yang kecil. Kemudian sifat yang Allah sesatkan dengan permisalan ini, dengan Al-Quran, sikap mereka yang tidak bagus dengan Al-Quran, dengan permisalan yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, dan tidaklah Allah menyesatkan manusia dengan sebab permisalan tersebut yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, melainkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang mulia yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang Allah sesatkan. Di sini wama yudillu bihi illal fasikin. Ketika mereka itu mempunyai sikap yang buruk terhadap permisalan yang Allah bikin dalam Al-Quran, kemudian disebutlah sebuah label yang buruk buat mereka, dan orang yang tersesat dengan sikap yang tidak baik terhadap permisalan yang Allah bikin, mereka adalah orang fasik. Sebuah julukan yang tidak baik.
Beliau menyampaikan Allah mencela orang yang tersesat, Allah yang sesatkan mereka karena sikap mereka yang tidak baik dengan permisalan yang ada dalam Al-Quran. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa orang yang tersesat karena Al-Quran itu adalah orang fasik. Bahkan beliau juga menerapkan kepada golongan orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang-orang fasik karena li'annahum dhallu bil Quran, karena mereka tersesat karena Al-Quranul Karim. Sikap mereka, pemahaman mereka yang tidak benar terhadap Al-Quranul Karim disebut oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa mereka adalah orang-orang Khawarij, adalah orang-orang fasik. Dan beliau menyebutkan faman dhalla bil Quran fahuwa fasik. Barang siapa yang tersesat disebabkan karena Al-Quran, dia mencela Al-Quran, dia menghinakan Al-Quran, dia tidak menerima syariat Al-Quran, dia mempunyai pemahaman yang salah terhadap Al-Quran, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, orang-orang mulia dari generasi umat terbaik di umat Rasulullah SAW, dan beliau menyebutkan fahuwa fasik, dan dia adalah orang fasik. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ketika menjelaskan orang-orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena sikap mereka yang mulia terhadap permisalan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Beliau menyebutkan disebabkan karena keberkahan keyakinan mereka yang baik, ketundukan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rabb mereka memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada mereka disebabkan karena keimanan mereka. Allah berikan pemahaman yang baik terhadap permisalan-permisalan tersebut. Allah lapangkan hati mereka dengan ilmu yang mereka ketahui yang mereka ambil dari Al-Quranul Karim. Dan Allah jadikan keimanan mereka, ketenangan mereka, keyakinan mereka menjadi bertambah dengan membaca permisalan yang ada dalam Al-Quran, meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan sebuah syariat dengan permisalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan fal mahdiyuna katsir fil waqi' qalil bin nisbati ila dhalin. Beliau menyebutkan orang yang dapat hidayah itu di dunia nyata ini banyak. Sebetulnya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tersesat, mereka itu sedikit. Ya. Jadi perbandingan orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak, orang yang mendapatkan hidayah lebih sedikit daripada orang yang tersesat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang fasik tersebut, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu mereka orang-orang fasik. Mereka yang tersesat, mempunyai sikap yang tidak baik terhadap permisalan yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang melanggar janji Allah setelah dikuatkan, yaitu tentang tauhid, ya, tentang keesaan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya, ya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, dan mereka memutus dari apa yang Allah perintahkan untuk disambung seperti kerabat, silaturahmi. Mereka tidak menjaga itu. Seorang muslim harus menjaga hubungan keluarganya dengan baik, terlebih orang tua, kerabat, dan yang lain. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka orang-orang fasik itu mereka membuat kerusakan di bumi dengan kekufuran, kemaksiatan, dengan tahayul, khurafat. Itu membuat kerusakan di muka bumi sekalipun tidak berupa memotong pohon dengan liar dan seterusnya. Tapi justru ini akan lebih bahaya, merusak bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ending bagi mereka, bagaimana akhir kehidupan orang-orang fasik. Ya, dia tidak mengindahkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kemudian mereka melanggar janji untuk menyembah kepada Allah, tidak mengindahkan tauhidnya, tidak menjaga keimanannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memutus
hubungan dengan keluarga, mereka membuat kerusakan di bumi dengan kemaksiatan, maka yang demikian ini adalah mereka orang-orang yang khasirun. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi fid dunya wal akhirah. Mereka rugi di dunia dan di akhirat. Mari kita perlu kita mencari buku tentang permisalan dalam Al-Quran, dan semoga banyak yang sudah diterjemahkan sehingga permisalan-permisalan itu Allah ingin menyampaikan kebenaran, kebatilan. Dengan permisalan itu nanti kita akan semakin yakin dengan apa yang disampaikan, dengan syariat yang Allah sampaikan untuk kita semuanya, yang juga didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.